Ada ungkapan yang menarik ya, mau dibawa kemana hubungan kita ya. Q sera sera ya, ini bicara tentang masa depan politik, masa depan ya petinggi-petinggi atau elit-elit politik pasca kontestasi pilpres yang sangat menguras emosi ya. Kita akan bicarakan di bukan partai politik. Teman-teman, saya ada di salah satu kafe ya yang memberdayakan rekan-rekan kita yang memang ada gangguan pendengaran ya, komunikasi ya, sehingga kalau teman-teman masuk di kafe ini teman-teman bisa belajar langsung bagaimana bahasa abjad ya di sini ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita bicara, teman-teman bisa ke Cafe Tulus ya di sini. Kebetulan saya ada di Makassar teman-teman. Baik, kita mau lihat satu buku terlebih dahulu, sebuah buku berjudul The Communication Book ya, 44 ide strategis untuk komunikasi yang lebih baik ya. Nah, saya akan bacakan karena kita akan bicara dari perspektif teorinya di sini. Pertanyaan yang tak henti-hentinya menggeluti pikiran para peneliti komunikasi adalah kapan seseorang membiarkan dirinya dibujuk dan kapan mereka menutup diri ya. Nah, secara teori sebenarnya kan kalau kita bicara tentang komunikasi politik kan ada gium tentang tidak ada musuh yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi ya. Harusnya ini sudah katakanlah katam ya, tamat bagi setiap politisi. Ketika kontestasi itu sudah dilalui, harusnya semua surut untuk kemudian mengurut ya perasaan dan ya berkolaborasi, baik dia ada di dalam pemerintahan ataupun tidak ada di dalam pemerintahan, semua harus kemudian masuk dalam posisi sebagai orang yang punya tanggung jawab bernegara ya bersama. Nah, hanya persoalannya dalam konteks komunikasi politik atau komunikasi secara umum, memang menjadi sebuah pertanyaan besar, mengapa ada orang yang gampang sekali berubah? Sebut saja Surya Paloh, sebut saja Caimin, dan juga partai yang secara radikal mendeklarasikan tentang perubahan ya. Ternyata saya baru tahu bahwa esensi dari Partai Perubahan itu ya siap berubah setiap saat. Oke, itu terlepas dari kritikan saya soal idealisme ya. Tapi dalam teori ini menjelaskan tentang ya ada 3 hal yang disebut dengan social judgment teori ya. Jadi teori penilaian sosial. Berdasarkan teori ini ada 3 hal yang penting untuk diperhatikan. 1, titik jangkar. 2, ruang untuk bermanuver. Dan yang ketiga, keterlibatan ego. Nah, prinsip yang paling ingin saya tekankan di sini adalah titik jangkar ya. Sikap dasar yang kita sukai ya. Dan ini merupakan sikap yang paling sulit untuk diubah ya. Dan kita kemungkinan tidak akan mengubahnya. Nah, dalam konteks komunikasi dan relasi ya, PDIP khususnya Ketua Umum PDIP Ibu Megawati yang sampai hari ini relasi mereka, komunikasi mereka belum cair-cair juga dengan Jokowi. Ini apakah ya menunjukkan apa yang disebut dengan secara teoritis itu bicara tentang sikap jangkar ya, bahwa apapun pendekatan-pendekatan yang mau dilakukan, apakah dengan pendekatan Prabowo untuk membangun presidential club ya, klubnya para presiden ya, mantan presiden Republik Indonesia yang masih ada, itu bisa mencairkan kebekuan itu ya. Saya rasa kalau pendekatan yang dilakukan oleh Bu Mega adalah pendekatan jangkar, titik jangkar, ini sulit ya, impossible ya. Nah, makanya banyak sekali orang mengatakan berpolitik itu jangan baper. Ya sebenarnya mau mengatakan jangan menggunakan prinsip titik jangkar ya. Harus bisa menggunakan misalkan ruang untuk bermanuver. Jadi kalau dalam penjelasan teori ini menyangkut sikap alternatif yang dapat kita terima ya. Terlepas dari sikap kita sendiri. Jadi ada sikap another ya, attitude ya. Bicara tentang alternatif lain. Nah, ini siap bermanuver dan ini dimiliki oleh Surya Paloh, Caimin, dan yang lain-lain yang sudah saya katakan di awal tadi, mereka siap berubah ya sebagai pengusung perubahan, bahwa siap berubah kapanpun. Yang penting punya ruang dan kesempatan untuk mendapat bagian, ya apakah itu bagian profit atau bagian dalam konteks
sebut saja dalam bahasa kenegarawanan adalah berpartisipasi di dalam membangun negara ini, ya seperti itu. Nah, jadi ketika kita bicara tentang persoalan prinsip jangkar dan itu digunakan oleh Bu Megawati, maka selesai, ya. Ide tentang presidential club itu menjadi sebuah isapan jempol saja. Tetapi kalau Bu Mega adalah seorang politisi sejati, bahkan negarawan, dan mengerti tentang esensi dari sebuah kontestasi politik, seharusnya dia tidak menggunakan, ya secara teori adalah titik jangkar itu. Tapi dia menggunakan apa yang disebut dengan ruang untuk bermanuver. Jadi ada sikap lain, another attitude, ya. Sehingga dia bisa mengedepankan sekalipun dia tidak suka. Secara pribadi saya juga memiliki, ya saya tidak menggunakan titik jangkar itu. Ada sikap pribadi yang tidak bisa ditawar. Tapi untuk kepentingan-kepentingan yang jauh lebih besar dari itu, ya kita harus tahu, dan itu digunakan oleh Yusril Isra Mahendra. Artinya dia tahu persis bahwa memang secara hukum ada hal-hal, ada prinsip-prinsip yang memang Senkot itu bermasalah, tetapi itu tidak mengganggu, ya prinsip yang jauh lebih besar. Bahkan ada ruang atau kemungkinan itu lebih mendatangkan kebaikan, sehingga disitulah kita bermanuver, ya. Nah, ketika bicara tentang keterlibatan ego yang ketiga, bagian yang paling rumit adalah apa yang dikatakan dengan ego kita, ya. Nah, ini bicara tentang ego, ya. Jadi kalau sudah titik jangkarnya ketemu dengan persoalan ego, wah, ini sulit teman-teman, ya. Nah, karena itu ini menjadi suatu menarik bahwa ide-ide tentang President's Club itu sah-sah saja, bagus, tetapi ya kita lihat sikap Bu Megawati ini seperti apa. Karena saya kira SBY dan SBY dengan Jokowi tidak ada masalah, ya, tetapi Jokowi dengan Bu Mega yang paling dekat, sekalipun ada relasi yang kurang baik juga dengan SBY, tetapi ini persoalan dekat sekali situasinya gitu. Ya sedalam apa luka itu, ya kalau menggunakan prinsip jangkar ya lukanya dalam pasti, ya. Tapi kalau politisi sekelas Bu Mega itu bicara tentang pendekatan manuver, saya kira itu tidak begitu dalam, ya. Jadi ya biasa saja sebagai fenomena politik yang biasa dilalui. Nah, saya kira pertanyaan tentang mau dibawa kemana hubungan kita ini, ya Kyocera ini menjadi sebuah titik, ya renung kita yang perlu dijawab, bahwa negara ini membutuhkan apa yang disebut dengan kelenturan, kecairan di dalam komunikasi politik, sehingga kita berharap bahwa partai-partai manapun harus bisa berkomunikasi dan saling berdialektika, berdialog, dan saling untuk memberi ruang untuk berpartisipasi membangun negara ini, ya, bukan partai politik. Mari teman-teman kita minum terlebih dahulu. Saya baru belajar 2 huruf, ya ini A, ya. Ini B, A, B, ini C kayak ini D, ya, begitu, ya. Baik.